Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah, setelah menjalani proses pelatihan pendidikan sertifikasi yang pada akhir pendidikan seluruh peserta mendapatkan sertifikat yang mereka terdaftar sebagai siswa dari lembaga pendidikan Air Learning dengan gelar public speaking yang didukung oleh terbitnya sertifikat gelar non akademik tersebut. Dalam pelatihan tersebut, saya pribadi salah seorang peserta dari pelaksanaan kegiatan tersebut, merasa termotivasi. Banyak pendidikan hal-hal yang selama ini belum saya ketahui, saya tentunya dapatkan di dalam melalui daripada pendidikan tersebut. Yang kemudian uh, saya mendapatkan ilmu juga, bertemu dengan rekan-rekan baru, kenalan-kenalan baru dari berbagai profesi yang berbeda-beda. Tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi saya selaku seorang praktisi yang juga di setiap bulannya melaksanakan sebuah kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan paralegal melalui organisasi bantuan hukum OPH atau Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan. Saudara sekalian, bahwasanya public speaking ini adalah mungkin salah satu bagian daripada kelebihan seorang advokat, seperti para rekan-rekan yang sudah banyak bergabung dalam pelatihan ini. Karena seorang advokat itu memang harus memiliki gaya public speaking. Kehadiran pada rekan-rekan di sini tentu karena ingin memperdalam ilmu saja, mempermantap, kemudian ingin mendapatkan legalitas selaku seorang public speaking. Kemudian di dalam menguasai daripada audiens selaku seorang public speaking ini, yang terpenting bagaimana kita tidak pernah keluar daripada konteks daripada judul materi yang kita bawakan. Jadi kapan kita keluar daripada konteks pembahasan awal, maka audiens ini pasti terasa sulit untuk menangkap daripada materi yang disampaikan oleh narasumber. Jadi itu hal yang terpenting, sehingga sebagaimana disampaikan juga oleh Master Kok kita dalam ini Mas Andre, di sesi terakhir berupa pertanyaan, kita diharapkan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak keluar daripada konteks, sehingga materi dan pembahasan ini, judul dan pembahasan materi kita ini tidak pernah keluar daripada lingkaran dan mudah dipahami oleh rekan-rekan peserta, baik yang memang pada dasarnya sudah mengetahui sebelumnya ataupun yang belum, yang baru kali itu mendengar, baru dalam pelatihan ini mendengarnya. Jadi sebuah kebanggaan tersendiri saya selaku seorang yang hampir setiap hari berhadapan dengan audiens, dengan publik, dapat bergabung dengan lembaga pendidikan ini karena sempat berkenalan dengan seorang master yang tentu track record dan ilmunya lebih tinggi daripada semua peserta yang ada terkait daripada pelatihan. Kemudian kita berkenal dengan rekan-rekan dan termasuk di dalam kelas pendidikan sertifikasi public speaking ini ada beberapa orang yang jauh sebelumnya sudah kenal dengan saya, rekan-rekan
terakhir bahwasanya bagaimana kedepannya lembaga ini bisa berjalan dengan baik, pendidikan bisa berjalan dengan baik, bisa dilaksanakan setiap bulan seperti dengan uh, pendidikan motivator Indonesia. Saya kebetulan ada beberapa gelar non akademik yang saya dapatkan dari situ. Kemudian sama dengan IEL yang tiap bulan, kemudian NLP di setiap bulannya melakukan melakukan pelatihan yang tanpa mempertimbangkan besar dan ruginya keuntungan yang akan didapatkan dalam pelaksanaan itu. Karena yang terpenting sebenarnya sih dalam pelaksanaan pendidikan ini kita jangan berpikir untung ruginya dulu. Sekalipun ya sifatnya ini memang harus diakui bahwa ini adalah bisnis online, tetapi yang terpenting kita kedepankan bagaimana kita menjadi orang perantara berhasilnya seseorang itu, menjadi wadah orang itu menjadi orang yang berhasil. Itu yang terutama kalau saya sih pribadi berpikirnya ke sana. Jadi dalam pelaksanaan pendidikan sih kalau saya pengen menjadi wadah bagaimana orang itu bisa mencapai kesuksesan melalui saya. Itu harapan saya. Dan tentu kita sepakat dengan pelaksanaan air learning juga ini, di lembaga air learning juga seperti itu. Dan saya alhamdulillah sudah menyelesaikan daripada pendidikan selaku trainer, telah bergabung dalam lembaga ini, sekalipun itu belum berjalan, legalitas baru aja saya print tadi malam. Tapi tentu ke depan, selaku sebagai orang yang berjiwa besar, yang selalu ingin melihat orang itu sukses melalui daripada uluran tangannya, selalu ingin melihat orang sukses melalui daripada ide-ide cemerlangnya, tentu saya selalu termotivasi untuk berbuat bagaimana ke depannya saya bisa menjadi bagian daripada lembaga air learning ini, melakukan pendidikan, membuka kelas-kelas, sehingga orang bisa terjangkau, orang-orang yang belum mendapatkan daripada informasi ini bisa ambil bagian dari lembaga ini melalui kami, melalui uluran tangan kami. Jadi sebenarnya sih saya sudah melampaui daripada batas yang diberikan oleh panitia, tetapi di sini di bagian ketiga saya lihat tugas ini kita disuruh berbicara di hadapan cermin, untuk belajar menjadi seorang public speaking. Jadi saya rangkaikan ini dari tugas kedua dengan tugas ketiga ini, saya rangkaikan aja sekalian, biar saya ini nggak terlalu banyak menyita waktu, di mana di luar masih banyak kepentingan yang lain untuk saya selesaikan. Kemudian saya ingin lembaga ini juga bisa tersohor, bisa terkenal di mana-mana. Yang kedepannya yang kita sama-sama tentu sepakat bahwasanya kita menginginkan semua lembaga-lembaga pendidikan ini bisa menjadi lembaga yang maju dan menjadi lembaga percontohan. Tentu Bapak Ibu sekalian, siapa yang akan memajukan lembaga ini kalau bukan kita semua? Tentu dengan uluran tangan, dengan ide-ide cemerlang kita semua, dengan keterlibatannya kita semua, dengan sumbangsi pikiran, tenaga, dan waktunya kita. Tentu ke depan lembaga ini tidak ada yang mustahil untuk kita dapat raih cita-cita sebesar apapun cita-cita itu, sepanjang kita awali dengan niat yang tulus, dengan dasar keseriusan dan kemauan, serta membangun sifat kebersamaan tanpa melihat daripada suku, bangsa, dan keyakinan. Membangun sifat kebersamaan tanpa melihat daripada kelas-kelas, taraf-taraf kehidupan rekan-rekan, daripada latar belakang sosialnya. Membangun kebersamaan tanpa melihat daripada warna kulit, bahasa, dan apapun itu. Jadi prinsip saya di dalam menjalankan sebuah pendidikan itu bahwasanya dengan mengedepankan sifat-sifat kebersamaan didasari dengan niat yang tulus, mengabdi dengan niat untuk mengabdi, melakukan yang terbaik, menyumbangkan ide-ide cemerlangnya kepada halayak ramai, kepada masyarakat umum, guna mencerdaskan kehidupan anak bangsa, generasi pelanjut, generasi muda, dan seterusnya. Maka tentu tidak ada satupun yang mustahil untuk kita raih. Jadi inilah mungkin
sedikit penyampaian saya, ulasan saya, testimoni pengalaman yang saya dapatkan dalam pendidikan, sekaligus saran-saran saya kepada rekan-rekan yang hadir di sini. Termasuk pribadi sebenarnya sih saya, karena saya berhadapan dengan kamera ini, tentu pembicaraan saya akan terpantul kepada diri pribadi saya, dan pembicaraan ini akan masuk ke dalam saya, akan kembali kepada saya, dan saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memanifestasikan daripada apa yang saya sampaikan hari ini. Bagaimana tadi ini saya menjadi orang yang menjadi bagian daripada orang yang mau menyumbangkan pikiran, menyumbangkan tenaga dan waktu saya untuk orang-orang banyak, sehingga bagaimana orang-orang ini bisa menjadi orang yang berguna bagi sesamanya. Jadi bagaimana kita menjadi sarana untuk mencapai kesuksesan seseorang. Itulah harapan saya. Mungkin sekian, terlalu banyak menyita waktu saya, melebihi daripada batas yang diberikan oleh panitia. Maka saya mohon maaf atas seluruh kesalahan, dan banyak yang saya tidak hadiri. Jujur aja kalau saya tidak hadir, mana pelaksana, penyelenggara, bahkan banyak rekan-rekan yang tahu bagaimana sibuknya saya. Waktu dan pikiran ini bekerja di setiap 1 kali 24 jam, kecuali mata saya terpejam. Jadi terima kasih telah dihadirkan saya dalam lembaga ini menjadi bagian daripada peserta didik. Salam hormat saya kepada Master Kok Mas Andri Haryanto, yang saya kenal beliau sejak bulan 12 kemarin kalau nggak salah, bulan 11 kemarin saya kenal dengan beliau. Terus dari Jakarta saya langsung teringat, saya ada janji mau daftar di City ILC, City ER Learning. Jadi saya teringat waktu itu di Makassar. Terus saya sempat kami curhat, ngobrol-ngobrol sama Mas Andri lagi tadi nih, tentang kejadian fenomena pertama di saat saya pertama TF kepada Mas Andri, yang saya tidak tahu kenapa tiba-tiba gagal TF pada waktu itu. Konfirmasi, maka Mas Andri mengatakan, menyampaikan bagaimana bijaknya saya menyikapi keadaan itu, tidak panik. Sampai saya hanya memperlihatkan kecerdasan saya, kebijaksanaan saya pada waktu itu. Saya punya ide-ide profesionalisme saya perlihatkan kepada pada waktu itu kepada Mas Andri. Yang jelas sebenarnya sih saya panik, Mas Andri juga panik, kami berdua sama-sama panik. Yang beliau baru-baru chat saya tentang itu, tapi saya mengatakan bahwasanya disitulah letak cerdasnya seseorang ketika berhadapan dengan masalah dan dia mampu menyelesaikan dengan kepala dingin. Maka itulah orang yang bijak dan profesional, itulah orang yang cerdas dan profesional. Mungkin sekian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu kepada panitia, rekan-rekan yang memberikan waktu bergabung menjadikan bagian kita dari peserta didik ini. Mohon maaf atas seluruh kekurangan-kekurangan. Dan salam hormat dari saya, Aslam Padli dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya mudah-mudahan ke depan kita, pesan terakhir saya, mudah-mudahan ke depan kita semua menjadi bagian-bagian masyarakat rakyat Indonesia yang bisa bermanfaat bagi sesamanya manusia secara umum dan khususnya kepada seluruh warga negara Indonesia. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jelang malam. Salam sejahtera buat kita sekalian.